Pernahkah kalian merasakan godaan yang datang dari arah yang sama sekali tak pernah kalian duga? Bagaimana jika godaan itu justru berasal dari darah dagingmu sendiri? Inilah kisahku, kisah yang hampir menghancurkan segalanya, hanya karena satu rahasia terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga siapapun yang menonton kisah ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, cinta yang tulus, serta kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Aku selalu merasa hidupku biasa-biasa saja. Pagi berangkat kerja, sore pulang, lalu malam berkumpul bersama keluarga kecilku. Tak ada yang istimewa, tak ada yang mengejutkan. Sampai suatu hari, ketika keponakanku yang baru saja lulus sekolah datang untuk tinggal sementara di rumah kami. Katanya, ia ingin mencari pengalaman di kota sambil menunggu kesempatan kuliah. Awalnya semua terasa wajar. Ia membantu istriku membereskan rumah, mencuci piring, bahkan kadang menemaniku berbincang ringan di teras. Aku selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Bagaimanapun juga, aku adalah pamannya, seseorang yang seharusnya ia hormati, bukan seseorang yang perlu ia kagumi dengan cara lain. Namun perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu pikiranku. Misalnya, caranya menatapku ketika aku sedang membaca koran. Tatapan itu bukan tatapan seorang keponakan pada pamannya. Ada sesuatu di balik sorot matanya. Entah kagum, entah hanya rasa ingin tahu, tapi cukup membuat dadaku sesak. Awalnya aku berusaha mengabaikan. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu lelah, terlalu sensitif. Tapi semakin hari, semakin sering aku menemukan keanehan-keanehan kecil. Ia selalu memilih duduk di dekatku ketika kami sekeluarga berkumpul. Ia tertawa paling keras jika aku melontarkan candaan. Ia juga sering bertanya tentang hal-hal pribadi yang bahkan istriku jarang tanyakan. Yang lebih membingungkan lagi, ada momen-momen singkat yang membuatku merasa tidak nyaman. Seperti ketika tangannya tak sengaja menyentuh tanganku saat memberikan gelas. Sentuhan itu seharusnya biasa saja. Tapi entah mengapa, aku merasakan getaran aneh. Aku bahkan sampai berdeham keras, pura-pura sibuk, agar suasana kembali normal. Malam harinya, ketika aku hendak tidur, bayangan wajahnya justru muncul begitu jelas di benakku. Aku gelisah. Bagaimana bisa? Ini keponakanku sendiri. Aku menegur diriku dengan keras, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin aku menolak, semakin kuat ia menghantui pikiranku. Hari berganti, minggu berjalan, dan aku mulai menyadari sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam diriku. Perasaan yang tak seharusnya ada. Perasaan yang bisa menghancurkan segalanya bila tak segera kuhentikan. Tapi bagaimana caranya? Ia ada di rumah yang sama, di meja makan yang sama, di ruang tamu yang sama. Setiap hari, wajahnya hadir dalam pandangan mataku. Setiap hari, aku harus berpura-pura tenang, sementara di dalam dada, ada badai yang terus bergejolak. Dan pada saat itulah aku mulai sadar, hidupku yang semula tenang, sebentar lagi mungkin akan berubah. Godaan itu sudah di depan mata. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Aku mulai menyadari kalau keponakanku sering mencari-cari perhatianku. Saat semua orang sibuk, ia memilih duduk di sampingku, seolah ingin selalu dekat. Kalau aku terlihat lelah sepulang kerja, ia dengan sigap menawari minuman atau pijatan ringan di bahu. Hal-hal kecil yang seharusnya membuatku merasa nyaman, justru membuatku semakin gelisah. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa ini hanya perasaanku yang berlebihan. Tapi semakin kuabaikan, semakin nyata tanda-tanda itu. Senyumnya seakan menyimpan makna, tatapannya sering terlalu lama, dan cara bicaranya penuh kelembutan yang mengusik batinku. Aku berdiri di persimpangan, apakah aku salah mengartikan semua ini, atau memang ada sesuatu yang lebih? Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu, membuatku semakin bingung menghadapi kenyataan. Sore itu hujan deras mengguyur, rumah terasa sepi. Istriku sedang keluar, anak-anak tertidur, hanya aku dan keponakanku yang duduk di ruang tamu. Suara hujan di atap membuat suasana hening, seakan seluruh dunia berhenti. Ia duduk dekat sekali,
lalu berkata pelan, "Om, aku merasa lebih nyaman sama Om daripada orang lain." Kalimat itu membuat jantungku berdetak kencang. Aku mencoba tersenyum, berpura-pura biasa saja, tapi dalam hati aku gemetar. Kata-katanya terlalu dalam, terlalu berani. Saat matanya menatapku tanpa berkedip, aku merasakan sesuatu yang tak seharusnya ada. Aku buru-buru berdiri, pura-pura mengecek pintu agar suasana cair kembali. Tapi sejak hari itu, aku tahu, ini bukan lagi sekadar perasaan salah tafsir. Godaan itu nyata, dan sudah masuk ke dalam hidupku. Sejak hari itu, pikiranku kacau. Malam-malamku dipenuhi bayangannya. Wajah, senyum, bahkan kalimat singkatnya terus terngiang. Aku mencoba menepis, mengingatkan diri bahwa ia hanyalah keponakanku, darah daging sendiri. Namun semakin keras aku melawan, semakin kuat pula rasa itu menghantui. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut jika suatu saat aku tak mampu menahan godaan. Di hadapanku ada keluarga yang harus kujaga, istri yang setia, anak-anak yang lugu. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang tumbuh diam-diam, seolah ingin merobohkan semua yang sudah kubangun. Di dalam batin, terjadi perang tanpa henti. Akal sehat memaksaku menjauh, tapi hatiku terus mencari-cari keberadaannya. Aku merasa seperti berjalan di tepi jurang, menunggu waktu sampai akhirnya terjatuh. Hari itu, suasana rumah mendadak menegang. Istriku menatapku dengan sorot penuh curiga. "Kenapa akhir-akhir ini dia begitu dekat sama kamu?" tanyanya tajam, merujuk pada keponakanku. Jantungku langsung berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku mencoba tersenyum, mencari alasan logis. Mungkin karena dia anggap aku seperti ayahnya sendiri. Namun dari sorot mata istriku, aku tahu ia tidak sepenuhnya percaya. Keponakanku yang mendengar percakapan itu hanya tertunduk. Tapi aku bisa merasakan tatapannya yang penuh rahasia. Saat itu aku sadar, hubungan kami, meski belum terjadi apa-apa, sudah sangat berbahaya. Aku berusaha kembali normal, menjaga jarak, tapi setiap langkah terasa berat. Rahasia ini seperti bom waktu, menunggu saatnya meledak dan menghancurkan segalanya. Malam itu suasana rumah begitu hening. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menghindar, namun keponakanku datang dan duduk di sampingku. Tatapannya penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu yang besar. Jantungku berdegup tak karuan. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik, "Om, kenapa kita harus berpura-pura?" Kata-kata itu membuat nafasku tercekat. Aku berdiri, hendak menjauh, tapi langkahku terasa berat. Udara di sekitar tiba-tiba begitu dingin, sementara tubuhku dipenuhi keringat. Saat aku hampir membuka mulut untuk berkata sesuatu, tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Seseorang berdiri di sana, menatap kami dengan mata penuh kemarahan. Waktu seakan berhenti. Aku tak tahu harus menjelaskan apa, dan aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kisahku belum berakhir. Aku menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Hati kecilku berteriak, antara cinta yang terlarang dan keluarga yang bisa hancur seketika. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi, yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Apakah aku berhasil menahan diri, atau justru terjerumus semakin dalam? Jawabannya ada di balik kisah selanjutnya.